Pernahkah Anda meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal ini? Berapa banyak energi yang terbuang hanya untuk mengulangi satu masalah, dan apa dampaknya terhadap diri Anda? Seberapa sering Anda terjebak dalam permasalahan seolah-olah itu merupakan bagian dari identitas Anda? Apa yang Anda ungkapkan tidak hanya menginformasikan orang lain, tetapi juga memprogram diri Anda sendiri. Setiap kata yang Anda pilih membentuk pikiran, persepsi, dan nasib Anda. Jika Anda tidak belajar untuk mengendalikan apa yang Anda ucapkan, Anda mungkin akan terjebak dalam narasi yang Anda ciptakan sendiri tanpa menyadarinya. Video ini bukanlah ajakan untuk mengeluh lebih banyak, melainkan sebuah tantangan untuk menahan diri dari berbicara saat yang Anda sampaikan hanya akan melemahkan. Ambil kendali atas ucapan Anda, dan dengan demikian atas hidup Anda. Mengapa tidak? Ini mengenai tetap tenang mengenai apa yang Anda rasakan. Usahakan untuk berhenti memberi perhatian pada hal-hal yang membatasi Anda. Sebelum Anda melanjutkan, silakan tuliskan komentar pada kalimat berikut. Mulai hari ini, saya berbicara hanya untuk maju. Saya adalah individu yang tangguh. Lakukanlah sekarang juga. Ini bukan sekadar komentar. Ini adalah pernyataan. Sebuah instruksi langsung kepada pikiran Anda, karena apa yang Anda tuliskan akan menjadi sesuatu yang Anda ulangi, dan apa yang Anda ulangi akan terukir dalam diri Anda. Frasa ini akan membantu Anda untuk memprogram ulang pikiran Anda, mengambil kendali atas kata-kata Anda, dan menjalani hidup dengan kesadaran. Tuliskanlah dan biarkan itu tertanam dalam alam bawah sadar Anda. Pertama, berhentilah menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Berhentilah mengulanginya terus-menerus, karena setiap kali Anda melakukannya, Anda semakin mempertajam cerita itu. Anda semakin mempercayainya dan mengikatnya menjadi identitas Anda. Ini bukan tentang menyangkal apa yang terjadi pada Anda. Ini bukan tentang menekan, tetapi tentang menyadari kekuatan yang Anda miliki dalam kata-kata untuk mendefinisikan realitas Anda. Ketika Anda terus-menerus berbicara tentang masalah, kekurangan, dan luka Anda membuatnya tumbuh. Anda memberinya protagonisme dan membuatnya menjadi identitas Anda. Ketika identitas Anda berputar di sekitar apa yang menyakitkan, apa yang hilang, atau apa yang tidak berjalan dengan baik, sangat sulit bagi Anda untuk maju. Ada orang yang tidak bisa melakukan percakapan tanpa mengungkap masalah mereka. Seringkali, tampaknya mereka melakukannya untuk melampiaskan, tetapi seiring waktu, seseorang menyadari bahwa mereka jatuh cinta dengan cerita itu. Mereka merasa istimewa karena menderita. Mereka merasa dihargai ketika orang lain mendengarkan mereka, dan bahkan jika mereka tidak mengakuinya, itu menjadi kecanduan emosional. Setiap kata yang mereka ulangi, setiap keluhan, setiap cerita sedih adalah penegasan kembali zona nyaman mereka. Jika masalahnya selalu ada di luar, maka tidak ada yang perlu diubah di dalam diri mereka. Tetapi bagaimana jika Anda melakukan yang sebaliknya? Bagaimana jika, daripada mengulang masalah Anda mulai berbicara tentang mimpi Anda? Bagaimana jika Anda lebih banyak bercerita tentang apa yang menginspirasi Anda dan lebih sedikit tentang apa yang membatasi Anda? Bagaimana jika Anda mengubah cerita Anda? Anda tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan tentang mengabaikan emosi Anda. Ini tentang meningkatkan tingkat kesadaran Anda dan memilih pengulangan narasi Anda. Narasi yang Anda ulangi akan menjadi kenyataan Anda. Ketika Anda hanya fokus pada apa yang menyakitkan, Anda sedang menumbuhkan pikiran kekurangan. Ini seperti menyiram gulma setiap hari. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk berbicara tentang apa yang membuat Anda merasa hidup, tentang apa yang menggerakkan Anda, tentang ide-ide yang menyulut jiwa Anda, energi Anda berubah. Percakapan Anda berhenti menguras dan menjadi inspiratif. Anda mulai melihat diri Anda berbeda dan semua orang menyadarinya. Seringkali kita percaya bahwa berbicara tentang masalah kita membuat kita lebih nyata, lebih autentik. Namun, kenyataannya adalah banyak orang melakukannya untuk menghindari tanggung jawab untuk bertindak. Lebih mudah untuk memberitahu semua orang bahwa Anda tidak punya uang, bahwa Anda stres, bahwa Anda tidak tahan lagi untuk membuat perubahan nyata, karena perubahan membutuhkan keheningan, introspeksi,
dan yang terutama koherensi. Dan itu menakutkan. Itulah sebabnya sangat umum untuk mengisi kekosongan dengan kata-kata. Tetapi jika Anda benar-benar ingin sembuh, tumbuh, dan maju, Anda harus berhenti menceritakan masalah Anda dan mulai menjalaninya. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Dan sesuatu yang selalu dalam kendali Anda adalah ucapan internal dan eksternal Anda. Epictetus mengatakan bahwa bukan hal-hal yang mempengaruhi kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Jika Anda mengulang setiap hari bahwa hidup itu sulit, maka itu akan sulit. Tetapi jika Anda memutuskan untuk berbicara dari kekuatan, meskipun Anda masih berada di tengah kekacauan, pikiran Anda akan mulai selaras dengan kekuatan itu. Mulailah memilih kata-kata Anda lebih hati-hati, bukan karena Anda harus membuat siapapun terkesan, tetapi karena apa yang Anda katakan menjadi apa yang Anda percayai, dan apa yang Anda percayai akan menjadi apa yang Anda jalani. Anda mungkin tidak dapat mengubah situasi Anda dari satu hari ke hari berikutnya, tetapi Anda dapat mengubah cerita Anda, dan percayalah, itu memiliki kekuatan transformatif. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda miliki, pada apa yang bisa Anda lakukan, hidup Anda akan mulai terbuka. Orang baru, peluang baru, ide-ide baru, semuanya mulai berputar di sekitar Anda dengan kebaikan. Bukan karena keberuntungan telah berubah, tetapi karena Anda memutuskan untuk tidak memberi begitu banyak kekuatan pada apa yang membatasi Anda. Jadi berhentilah menceritakan apa adanya, mulai ceritakan apa yang Anda inginkan, dan kemudian keluar untuk menjalaninya. Kedua, kata-kata Anda mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan Anda. Bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana Anda mengatakannya. Setiap percakapan, setiap balasan, setiap pesan yang Anda kirim, mendidik orang-orang di sekitar Anda tentang cara mereka seharusnya melihat Anda, mendengarkan Anda, dan berhubungan dengan Anda. Jika Anda berbicara dari tempat yang tidak aman, kemungkinan besar orang lain juga akan melakukan hal yang sama dan terlihat tidak aman. Jika Anda mengekspresikan diri dengan keluhan konstan, jika Anda menggambarkan diri Anda sebagai seseorang yang tidak bisa, bahwa dia tidak tahu, bahwa dia selalu memiliki masalah, orang lain akan belajar untuk memperlakukan Anda seperti korban. Meskipun Anda tidak membuat kata-kata Anda secara sadar, Anda memberi instruksi. Ada perbedaan yang sangat besar antara seseorang yang berkomunikasi dengan kejelasan dan ketenangan, dan seseorang yang terus berbicara dari gangguan emosional dan kepura-puraan. Ini bukan tentang bersembunyi dari apa yang Anda rasakan, tetapi untuk mengasumsikan kendali atas cara Anda memilih untuk mengekspresikannya. Dalam sebuah argumen, jika Anda kehilangan kendali, Anda berteriak, menyinggung, mengeluh, dan mengajarkan orang lain bahwa dengan Anda, semuanya kacau. Namun, jika bahkan di tengah konflik Anda mampu berbicara dengan tegas, tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri atau orang lain, persepsi berubah sepenuhnya. Perhatikan perbedaan antara seseorang yang berhasil dan seseorang yang bereaksi dari luka. Kita tidak menyadari kekuatan yang dimiliki bahasa kita, tidak hanya keluar, tetapi juga ke dalam. Apa yang Anda katakan tentang diri Anda sendiri, apa yang Anda ulangi tentang sejarah Anda, tentang apa yang pantas atau tidak pantas untuk Anda, menyatakan bahwa orang lain mulai menerimanya sebagai kebenaran. Dan lebih buruk lagi, Anda juga melakukannya jika semua orang saat Anda berbicara tentang diri Anda sendiri dengan kalimat seperti, "Saya selalu gagal. Saya sangat rumit. Saya tidak cukup." Anda tidak hanya memperkuat dalam pikiran Anda, tetapi juga memberi orang lain izin untuk melihat Anda seperti itu. Jika Anda tidak menetapkan standar tentang bagaimana mereka seharusnya memperlakukan Anda, mereka akan melakukannya untuk Anda sesuai dengan apa yang telah Anda ajarkan. Berbicaralah dengan tujuan, bahkan ketika Anda lelah, bahkan ketika Anda menjengkelkan, karena kata-kata yang Anda gunakan di saat-saat itulah yang memberikan banyak pelajaran. Jika Anda mengekspresikan diri Anda dengan rasa hormat, ketegasan, dan kejelasan di masa-masa sulit, orang lain akan tahu bahwa energi Anda tidak bergantung pada keadaan tersebut. Dan hal itu menghasilkan kepercayaan, menghasilkan rasa hormat.
Jaga nada bicara Anda, cara pandang Anda, keheningan di antara kalimat. Semuanya berkomunikasi. Seringkali Anda berkomunikasi lebih banyak dengan cara Anda melakukannya daripada dengan apa yang Anda katakan. Ini tidak berarti Anda harus sempurna atau bahwa Anda tidak bisa mengungkapkan kerentanan. Justru sebaliknya. Kerentanan juga diungkapkan dengan baik, mengajarkan orang lain untuk terhubung dengan Anda dengan cara yang autentik. Tetapi ada perbedaan besar antara berbagi dari kesadaran dan meluap tanpa filter. Satu menciptakan kedekatan, yang lain menciptakan kebisingan. Pilihlah untuk menjadi seseorang yang mengubah ruang ketika dia berbicara, bukan mencemari mereka. Stoicisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar di bawah kendali kita adalah pikiran dan tindakan kita, dan itu termasuk tindakan kata-kata kita. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita harus berbicara hanya bila diperlukan, dan kata-kata kita harus lembut tetapi tegas. Anda tidak perlu berteriak untuk mendapatkan rasa hormat. Anda tidak membutuhkannya untuk memaksakan diri. Anda hanya perlu konsisten dengan diri Anda sendiri dan memiliki pengendalian diri untuk memilih bagaimana Anda mengekspresikan diri, bahkan ketika segala sesuatu dalam diri Anda ingin meledak. Dengan menerapkan ini, hubungan Anda berubah, bukan karena orang lain secara ajaib menjadi lebih baik, tetapi karena Anda membangun standar baru. Ketika Anda mengekspresikan diri Anda dari keselamatan dan rasa hormat, Anda mengirimkan pesan bahwa itulah yang Anda harapkan sebagai balasannya. Jika seseorang tidak bisa memberi Anda itu akan hilang dengan sendirinya. Anda tidak perlu memohon rasa hormat atau pengakuan. Kehadiran Anda tentu saja menuntutnya. Mulailah mengamati diri Anda sendiri. Dengarkan bagaimana Anda berbicara tentang diri Anda sendiri, bagaimana Anda merespons ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda, dan cara Anda mengekspresikan diri kepada orang lain. Setiap kata bisa menjadi benih atau penghalang, bisa membangun diri sendiri atau menyabotase diri sendiri hanya dengan membuka mulut. Jadi bicaralah seolah-olah kata-kata Anda adalah cerminan nilai diri Anda, karena memang demikian. Dan orang lain akan belajar dari Anda, bukan karena apa yang Anda katakan kepada mereka, tetapi karena bagaimana Anda memilih untuk mengatakannya. Ketiga, jangan bagikan detail tentang bagaimana Anda meningkatkan kehidupan Anda. Bukan karena Anda harus menyembunyikan apa yang Anda lakukan, tetapi karena ada kekuatan nyata dalam melindungi apa yang Anda bangun. Ketika Anda memulai proses perubahan, medan itu rapuh. Itu milik Anda dan Anda masih menemukan. Pada saat itu, pendapat orang lain dapat memengaruhi Anda lebih dari yang Anda kira. Anda bisa memiliki niat yang kuat, tetapi jika Anda mengeksposnya terlalu banyak, terlalu cepat, Anda memberi orang lain kesempatan untuk melemahkannya dengan keraguan, kritik, atau bahkan dukungan mereka yang tampaknya nyata. Ya, sampai pujian dapat mengalihkan perhatian Anda jika itu datang sebelum waktunya. Ada godaan untuk membicarakan segalanya. Apa yang Anda lakukan untuk mengubah hidup Anda, kebiasaan baru yang Anda budidayakan, keputusan sulit yang Anda ambil, luka yang sedang Anda sembuhkan. Menceritakan semua itu kepada Anda memberi perasaan kemajuan, seolah-olah dengan membagikannya, Anda sudah mencapai sesuatu. Namun kenyataannya tidak demikian. Berbicara tentang proses Anda tidak sama dengan menjalaninya. Dan semakin sering Anda menceritakannya, semakin berkurang kekuatannya untuk tetap dipertahankan agar tetap berjalan. Perubahan nyata tidak membutuhkan saksi, tetapi membutuhkan komitmen. Selain itu, tidak semua orang berhak mengetahui transformasi Anda. Tidak semua orang akan tahu bagaimana menerima informasi itu dengan rasa hormat atau pengertian. Beberapa orang akan menggunakannya melawan Anda. Orang lain tidak akan bisa menghindari memproyeksikan rasa tidak aman mereka sendiri tentang proses Anda, dan yang lain tidak akan memahaminya, dan mereka tidak harus memahaminya, karena jalan ini milik Anda, perjuangan Anda, kemajuan Anda, disiplin Anda, keheningan Anda. Semakin intim Anda menyimpannya, semakin Anda mengumpulkan kekuatan karena Anda tidak mencari persetujuan, Anda mencari evolusi. Ketika Anda berbicara terlalu cepat tentang perubahan, validasi eksternal menjadi hadiah prematur. Dan itu berbahaya, karena pujian bisa membuat Anda merasa seperti Anda telah tiba,
Padahal kenyataannya Anda baru saja mengambil langkah pertama dan rasa pencapaian yang salah itu melemahkan impuls Anda. Pertumbuhan sejati membutuhkan kerendahan hati dan kesabaran, kebutuhan untuk tetap fokus pada prosesnya. Tidak peduli apakah ada yang melihatnya atau tidak, karena Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri, bukan untuk pertunjukannya. Sikap tabah mengajarkan bahwa kita tidak boleh menunjukkan kebajikan, tetapi mengamalkannya. Epictetus berkata, "Jangan menjelaskan filosofimu, jalani saja." Frasa itu merangkumnya. Anda tidak perlu memberikan alasan mengapa Anda berubah. Anda tidak perlu menjelaskan kebiasaan baru atau keputusan Anda. Cukup lakukan apa yang Anda tahu harus Anda lakukan, dan biarkan hasilnya berbicara sendiri ketika mereka siap, bukan sebelumnya. Ketika Anda menjaga proses Anda tetap pribadi, Anda menghindari tekanan untuk memenuhi harapan luar. Anda memberi diri Anda ruang untuk membuat kesalahan, untuk menyesuaikan, dan belajar tanpa menghakimi dari luar. Dan itu membebaskan. Anda bisa gagal tanpa harus memberikan penjelasan. Anda bisa mencoba strategi baru tanpa takut dengan apa yang akan mereka katakan, karena tidak ada seorang pun yang melihat. Hanya Anda yang ada di depan Anda. Dan itu sudah cukup. Melindungi proses Anda adalah cara menghormatinya. Ini adalah cara untuk menghormati siapa diri Anda yang sedang Anda coba bangun. Jika Anda belajar untuk lebih mencintai diri sendiri, Anda tidak perlu mengumumkannya. Jika Anda meninggalkan kecanduan, Anda tidak perlu memberitahu semua orang. Jika Anda bekerja dalam disiplin ilmu Anda, spiritualitas, kesehatan Anda, tidak perlu menerbitkannya. Lakukan saja. Lakukan setiap hari. Lakukanlah meskipun tidak ada yang melihatnya, karena apa yang Anda lakukan secara pribadi memiliki gema kuat dalam realitas Anda. Dan gema itu, seiring waktu, akan menjadi kesaksian yang tidak membutuhkan kata-kata. Tetap diam sampai kemajuan Anda menjadi kehadiran yang tidak bisa Anda samarkan. Karena ketika transformasi itu benar-benar terjadi, hal itu tidak perlu diumumkan. Hal ini terlihat, terasa, dan datang sendiri tanpa memaksa. Jadi berhentilah menghitung setiap langkah. Fokuslah pada menjalani. Peningkatan diri bukanlah pertunjukan. Itu adalah ritual sakral antara Anda dan versi masa depan Anda. Lindungi diri Anda, jaga proses Anda, dan teruslah berlanjut. Kelima, tulis ulang cerita Anda. Karena cara Anda berbicara tentang diri Anda sendiri bukan hanya sekadar deskripsi, tetapi sebuah pernyataan. Setiap kali Anda mengatakan, "Saya seperti ini" atau "Ini selalu terjadi pada saya," Anda menelusuri batas-batas identitas Anda. Jika narasi itu lahir dari rasa sakit, dari kegagalan, atau frustrasi, maka Anda akan tetap terjebak dalam cetakan itu, bahkan ketika itu tidak lagi mewakili Anda. Masalahnya bukan pada momen-momen sulit, tetapi pada tetap terjebak di dalamnya melalui kata-kata yang Anda ulangi setiap hari. Sejarah Anda tidak tertulis di batu. Anda dapat mengubahnya. Anda dapat memutuskan untuk berbicara tentang diri Anda sebagai seseorang yang hancur, sebagai seseorang yang tidak bisa, seperti seseorang yang selalu gagal. Anda dapat mulai menggunakan bahasa yang memproyeksikan Anda ke depan, karena ketika Anda mengubah kata-kata yang Anda gunakan untuk menggambarkan kehidupan Anda, pikiran Anda juga mulai beroperasi dari tempat yang baru. Ini bukan lagi tentang mengabaikan masa lalu Anda, tetapi tentang berhenti menyeretnya sebagai sebuah kalimat. Anda bukan milik Anda kesalahan. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk dibangun dengan mereka. Perhatikan cara Anda berbicara tentang diri Anda sendiri saat Anda salah. Apakah Anda bilang, "Saya selalu mengacau," atau Anda mengatakan, "Ini adalah kesempatan untuk belajar"? Kontennya mungkin sama, tetapi dampaknya sangat berbeda tergantung pada cerita yang Anda pilih untuk dibangun. Karena kata-kata Anda tidak hanya mencerminkan visi Anda tentang dunia, tetapi juga memberinya makan. Jika Anda berbicara hanya karena rasa sakit, realitas Anda menyesuaikan diri untuk mengikuti dan mengonfirmasi cerita tersebut. Menulis ulang cerita Anda dimulai dengan keputusan kecil. Ketika Anda berhenti mengatakan, "Saya tidak sabar," dan Anda mulai berkata, "Saya belajar untuk lebih tenang,"
Ketika Anda mengubah, "Saya tidak bisa," menjadi "saya belum bisa," Anda memilih untuk menceritakan semua hal yang salah pada diri Anda. Anda memilih untuk fokus pada apa yang Anda pelajari. Ini bukan tentang menyangkal fakta. Ini tentang mencoba memberi mereka makna baru yang memacu Anda, bukan yang mengurung Anda. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka menghitung hal yang sama setiap hari, dan mereka melakukannya dengan begitu banyak keyakinan bahwa hidup mereka menjadi pengulangan terus-menerus dari naskah yang sama. Tetapi jika Anda berani mengubah naskah itu, semuanya mulai bergerak. Kadang-kadang, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan untuk membuka tahap baru dalam hidup Anda adalah mengubah satu kata dalam pembicaraan internal Anda. Dari "saya tidak pandai dalam hal ini" menjadi "saya belum pandai dalam hal ini." Dari "saya seorang master" menjadi "saya masih terus berkembang." Sesederhana itu, transisi bisa menjadi awal dari transformasi yang mendalam. Sikap tabah mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi kita tentang mereka. Epictetus mengatakan bahwa itu bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda menafsirkannya yang menentukan pengalaman Anda. Jadi jika Anda dapat mengubah interpretasi Anda dapat mengubah emosi yang lahir darinya, dan jika Anda mengubah emosi Anda dapat mengubah energi Anda. Dan dengan energi baru, cerita Anda mulai ditulis ulang menjadi tindakan nyata. Anda tidak dikutuk untuk hidup dalam label yang Anda berikan pada diri sendiri di saat-saat kesakitan atau ketakutan. Anda dapat menciptakan diri Anda kembali sebanyak yang perlu Anda lakukan, tetapi untuk itu Anda harus berhenti mempertahankan cerita yang Anda miliki batas. Anda harus berhenti mengatakan, "Saya selalu seperti ini." Karena selama Anda tetap terikat pada versi diri Anda itu, Anda akan memblokir jalan menuju versi yang sebenarnya Anda inginkan. Mulai hari ini, perhatikan cara Anda berbicara tentang diri Anda sendiri. Kata-kata Anda membangun atau menghancurkan. Mereka mendorong Anda ke arah maju atau terikat dengan masa lalu. Setiap kali Anda membuka mulut untuk berbicara tentang diri Anda yang menentukan arah mana Anda sedang bergerak. Jadi lakukanlah dengan maksud. Bicaralah seperti seseorang yang sudah melihat dirinya tumbuh. Seperti seseorang yang tahu bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, kecuali jika Anda mengizinkannya. Cerita Anda tidak ada untuk tetap sama. Anda memiliki pensil di tangan, jadi tulis ulang dengan kekuatan, dengan cinta diri, dengan kebenaran, dan dengan visi. Biarkan setiap kata menjadi langkah lebih jauh menuju kehidupan yang sebenarnya Anda pantas dapatkan, karena hidup tidak dicapai dengan menceritakan bab-bab lama yang sama. Itu dibangun dengan menulis sesuatu yang baru dengan keberanian setiap hari. Keenam, disiplin dalam pidato adalah disiplin internal reflektif. Ini bukan hanya tentang mengatakan hal-hal yang baik atau menyusun sesuatu dalam bentuk. Ini tentang belajar untuk mengatur diri sendiri dari dalam keluar. Karena siapa yang tidak bisa mengendalikan apa yang dia katakan, tidak mengendalikan apa yang dia rasakan, dan siapa yang tidak mengendalikan apa yang dia rasakan akan berakhir menjadi budak dari dorongan hatinya. Apa yang keluar dari mulut Anda adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri Anda. Dan berkali-kali, kekacauan internal itu terwujud sebagai kritik, sebagai keluhan, sebagai reaksi impulsif, tetapi juga bisa terwujud sebagai keheningan yang sadar, sebagai jeda cerdas, sebagai kata yang adil pada saat yang tepat. Ada orang yang membenarkan kurangnya filter mereka dengan berkata, "Saya seperti ini, saya mengatakan apa yang saya pikirkan." Tetapi satu hal adalah menjadi tulus, dan hal lainnya adalah menjadi budak dari gangguan Anda. Kejujuran tanpa kecerdasan hanyalah bentuk ego yang tersamar. Tidak semua yang Anda pikirkan harus dikatakan. Tidak semua hal yang Anda rasakan harus diungkapkan dalam momen tersebut. Karena ketika Anda berbicara dari impuls, Anda tidak berkomunikasi. Anda memuntahkan emosi yang belum Anda pelajari untuk diproses. Dan itu tidak membangun, itu menghancurkan. Kekuatan sejati tidak ada di berteriak lebih keras atau merespons lebih cepat. Kekuatan sejati ada di dalam mengetahui cara untuk tetap diam ketika saatnya tiba. Dalam mengetahui untuk menunggu sampai kegembiraan berlalu sebelum membuka mulut Anda. Memiliki kesabaran untuk memilih kata-kata Anda. Tidak memanipulasi.
tetapi harus konsisten dengan diri sendiri. Ketika Anda belajar berbicara dari ketenangan, bahkan di tengah konflik, Anda tidak hanya melindungi hubungan Anda, tetapi juga memperkuat karakter Anda. Kata-kata Anda mulai memiliki bobot lebih, dan yang lain juga merasakannya. Bahasa bukan hanya sekadar media untuk berkomunikasi, tetapi juga alat untuk menjalani hidup Anda. Jika Anda tidak melatih alat itu akan berbalik melawan Anda. Kata-kata yang diucapkan dan dipikirkan bisa menyakitkan dan bisa memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali kepercayaan. Frasa impulsif dapat menutup pintu yang tidak akan dibuka lagi. Oleh karena itu, berbicara dengan disiplin bukanlah suatu keterbatasan. Itu adalah bentuk kebebasan, karena Anda tidak bertindak berdasarkan kekacauan. Anda bertindak berdasarkan hati nurani. Tentu saja sulit, terutama ketika Anda kesal, frustrasi, atau lelah. Di dalam momen-momen itulah yang paling mudah untuk membiarkan emosi berbicara untuk Anda. Tetapi disitulah pelatihan untuk penguasaan sejati berlangsung. Tidak ketika semuanya tenang, tetapi ketika semua yang ada di dalam diri Anda ingin bereaksi. Dan Anda memilih untuk bernapas, menunggu, dan menjawab dengan jelas. Bukan untuk berhubungan baik dengan orang lain, tetapi agar Anda baik-baik saja, untuk merasakan kebanggaan setelahnya, bukan penyesalan. Stoicisme mengajarkan ini dengan tegas. Siapa yang menguasai bahasanya mendominasi jiwanya. Seneca mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan, karena sebuah kata bisa menjadi awal dari kemalangan dan juga bisa menjadi awal penyembuhan. Perbedaannya ada pada kondisi pikiran dari mana kita berbicara, dari dorongan atau dari kebajikan, dari kebanggaan atau dari kebijaksanaan, dari kekacauan atau dari kesederhanaan. Bernapaslah sebelum berbicara. Gerakan kecil itu mengubah segalanya. Jeda sesaat dapat menyelamatkan Anda dari konflik yang berkepanjangan. Belajar mengamati emosi Anda tanpa harus bereaksi segera, bukan karena Anda harus menekan, tetapi karena Anda memilih kapan dan bagaimana mengekspresikan diri Anda. Pilihan itu membuat Anda menjadi tuan atas diri Anda sendiri. Dan ketika Anda adalah milik Anda sendiri, tidak ada orang lain yang bisa menyeret Anda ke dalam kekacauan mereka. Suara Anda adalah alat suci, gunakan dengan maksud. Biarkan setiap kata yang keluar dari Anda menjadi cerminan dari diri Anda yang sedang dibangun, bukan dari rasa sakit yang masih Anda rasakan. Biarkan kebijaksanaan Anda berbicara, bukan luka Anda. Karena ketika ucapan Anda jelas, tegas, dan hormat, orang lain merasakannya, dan mereka mulai memperlakukan Anda secara berbeda, dengan lebih hormat, dengan lebih perhatian, dan dengan lebih hati-hati. Dan bukan karena Anda memanipulasi, tetapi karena kehadiran Anda mengkomunikasikan keseimbangan, dan itulah yang membangun hubungan yang lebih sehat, keputusan yang lebih cerdas, dan kehidupan yang lebih selaras dengan siapa yang sebenarnya Anda inginkan untuk menjadi. Jadi lain kali Anda merasa ingin meledak, ingatlah ini. Disiplin dengan perkataan Anda adalah tindakan cinta diri. Ini bukan berarti diam karena takut. Ini adalah tetap diam karena kebijaksanaan. Ini berbicara pada diri sendiri ketika kata-kata Anda lebih berharga daripada kesunyian Anda. Ketujuh, diam untuk manajemen stres dan kecemasan. Namun, kita jarang menggunakannya dengan sengaja. Kita hidup dikelilingi oleh kebisingan, notifikasi, percakapan pikiran yang konstan, dan gangguan tanpa henti. Dan di tengah semua kekacauan itu, hal yang paling sulit adalah mendengarkan diri kita sendiri. Di sanalah keheningan menjadi tempat berlindung, tempat suci di mana kita bisa bernapas, melihat ke dalam, dan kembali ke tengah. Anda tidak membutuhkan waktu berjam-jam atau penarikan. Terkadang, beberapa detik keheningan yang nyata sudah cukup untuk mengubah sepenuhnya keadaan internal Anda. Ketika Anda terpuruk dalam tekanan, ketika Anda merasa bahwa semuanya di luar kendali, pikiran Anda mulai berpacu. Anda memikirkan segala hal yang bisa salah, segala hal yang harus Anda lakukan, apa yang seharusnya Anda katakan, atau fakta-fakta yang berbeda. Dan dalam pusaran angin mental itu, hal terakhir yang Anda temukan adalah kejelasan. Tetapi jika pada saat itu Anda menyadari bahwa Anda diizinkan untuk berhenti sejenak, untuk diam, untuk menutup mata sejenak, maka satu hal mulai terjadi.
Tubuh Anda melepaskan ketegangan, pernapasan menjadi lebih dalam, kebisingan mental kehilangan kekuatan, dan keheningan memulihkan. Masalahnya adalah banyak orang takut pada keheningan, karena dalam keheningan tidak ada yang mengganggu. Di dalamnya, emosi yang muncul kita hindari. Namun, justru karena hal ini sangat diperlukan, karena hanya ketika kita berani bersikap tenang dengan diri kita sendiri, kita bisa mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dan dengan memahaminya, kita memulihkan kekuatan untuk memilih bagaimana bertindak, sebagai gantinya bereaksi dengan impuls. Berlatih diam bukanlah melarikan diri dari dunia. Itu berarti mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan lebih kuat. Ini adalah untuk melatih pikiran Anda, sehingga ketika saatnya tiba untuk menghadapi tekanan, Anda tidak terjebak olehnya. Ini adalah memiliki jangkar internal, jeda sadar, tempat yang bisa Anda kunjungi kembali bahkan ketika semuanya tampak terbakar di luar. Karena ketika Anda tahu bagaimana berada di dalam keheningan, kekacauan eksternal tidak lagi mengontrol Anda. Anda mengamatinya, Anda memahaminya, dan Anda melewatinya. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apapun yang terjadi, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Dan satu jawaban yang bijaksana membutuhkan ruang. Marcus Aurelius, salah satu penganut Stoa yang hebat, berbicara tentang tempat peristirahatan batin, sebuah tempat di dalam diri kita yang selalu bisa kita kembali, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Tempat itu adalah keheningan, bukan keheningan kosong, tetapi keheningan penuh kesadaran, keheningan yang bukan ketiadaan, tetapi kehadiran penuh. Di sana, Anda berada bersamamu tanpa perlu mengatakan apapun, hanya mendengarkan, hanya mengamati, hanya menjadi. Ketika Anda berlatih diam di saat stres, Anda menghindari mengatakan sesuatu yang kemudian Anda sesali, Anda menghindari membuat keputusan yang terburu-buru, dan yang terpenting, Anda terhubung dengan bagian dari diri Anda yang tidak terjebak dalam kegembiraan momen. Rasanya seperti keluar dari badai sejenak untuk melihat kemana perahunya berlayar, dan dari sana mengambil kemudi dengan tenang, dengan arah. Anda tidak harus menunggu sampai Anda sendirian di puncak gunung untuk berlatih diam. Anda dapat melakukannya di tengah kemacetan, di pertemuan yang menegangkan, atau di rumah Anda saat semua orang berbicara. Itu untuk menutup mata selama 3 detik. Ini bernapas sebelum membalas. Itu adalah untuk tetap diam sebelum mengeluarkan pendapat yang tidak masuk akal. Ini adalah belajar untuk tidak mengisi semua ruang dengan kata-kata yang tidak perlu. Karena seringkali, apa yang paling Anda butuhkan adalah tidak berbicara lebih banyak, tetapi lebih sedikit bicara atau tidak berbicara sama sekali. Jadikan diam sebagai kebiasaan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perawatan diri. Luangkan setidaknya beberapa menit setiap hari untuk tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, hanya bernapas. Dan pada saat-saat besar kecemasan, ingatlah bahwa diam bisa menjadi alat terbaik Anda. Karena ketika semuanya terbakar, Anda bisa menjadi pusat. Anda bisa menjadi ketenangan yang mengubah lingkungan. Bukan dari reaksi, tetapi dari kehadiran. Ketika Anda menjadikan diam sebagai sekutu, Anda akan menyadari bahwa pengendalian emosi bukanlah kekuatan super yang hanya diperuntukkan bagi sebagian orang. Ini adalah keterampilan, sebuah praktik, keputusan sehari-hari. Jadi mulailah hari ini, bernapaslah, diamlah sejenak, dengarkan diri Anda sendiri dan biarkan keheningan mengajarkan apa yang tidak bisa diajarkan oleh kebisingan. Nomor 8. Jangan bagikan ketakutan yang paling intim. Bukan karena kamu harus terlihat kuat, tetapi karena ada pertempuran terbaik yang pernah ada dalam kesunyian. Ketakutan, ketika mereka belum pernah sembuh, sangat sensitif. Mereka adalah luka terbuka. Jika kamu mengeksposnya dengan ceroboh, kamu bisa memberikan peta yang tepat kepada orang lain tentang kelemahanmu. Tidak semua orang akan menggunakan informasi tersebut secara jahat, tetapi bahkan tanpa disengaja, mereka dapat menyakiti kamu. Komentar, pandangan, atau ejekan yang disamarkan sebagai nasihat dapat membuat rasa takut tumbuh bukannya mengurangi. Berbicara tentang apa yang menyakiti kita memiliki tempat. Terkadang itu perlu, tapi tidak semua skenario aman dan tidak semua orang layak mendengarkan kerentananmu.
Berbagi tanpa filter bukanlah keberanian. Keberanian sejati adalah menghadapi apa yang kamu takuti tanpa harus mengungkapkannya kepada penilaian orang lain. Karena ketika kamu mengungkapkan ketakutan yang belum kamu kerjakan secara publik, kamu berlari dengan kuat. Mengatakannya dengan lantang tanpa menghadapinya, kamu mengubahnya menjadi bagian dari identitasmu dan kamu mengulanginya serta memberinya makan. Seringkali kita berbagi ketakutan kita mencari kelegaan, pengertian, mungkin beberapa saran. Tetapi jika kamu tidak memiliki kejelasan internal, apa yang kamu terima dari luar dapat membuat kamu semakin bingung. Dan hal terburuknya adalah ketika kamu kembali menghadapi ketakutan itu, sekarang tidak hanya kamu membawa suaramu sendiri, tetapi juga pendapat orang lain. Apa yang seseorang pernah katakan kepadamu pada suatu saat, meskipun itu dengan niat baik, dapat membuatmu terjebak dan bukannya membebaskanmu, malah menjadi batasan lebih lanjut. Itulah mengapa penting untuk menyimpan ketakutanmu di ruang suci. Untuk percakapan dengan dirimu sendiri, untuk keheningan, untuk buku harian, atau untuk seseorang yang kamu kenal, tidak akan menghakimi kamu atau memberitahumu apa yang harus dilakukan, tetapi akan tahu cara mendengarkan dengan hati terbuka. Kamu tidak perlu berbagi ketakutanmu di setiap percakapan. Kamu tidak perlu menceritakannya semua agar mereka mengerti kamu. Terkadang, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah diam, bernapas, dan bekerja untuk dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut dengan apa yang ada di luar kendali kita, dan kunci kebebasan ada di wilayah masing-masing. Marcus Aurelius mengatakan bahwa apa yang membuat kita takut bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi pendapat kita tentangnya. Jadi jika kamu memutuskan untuk mengubah cara kamu menyadari ketakutanmu, mereka bisa kalah. Tapi itu adalah proses internal, sebuah praktik refleksi mendalam, bukan tontonan publik. Karena ketika kamu berada di tengah transformasi itu, yang paling tidak kamu butuhkan adalah kebisingan eksternal. Ya, kamu akan berbicara tentang ketakutanmu. Lakukanlah saat kamu sudah menghadapinya setidaknya sekali di dalam dirimu, ketika kamu tidak lagi berbicara dari lukamu, tetapi dari bekas lukamu, ketika niatmu bukan untuk mencari validasi, tetapi untuk berbagi dari pengalaman. Baru kemudian kata-katamu akan bersifat konstruktif, tidak rentan terhadap penghakiman, karena kamu tidak akan lagi berkata, "Ini melumpuhkan saya," tetapi, "Ini melumpuhkan, tetapi aku bisa mengatasinya." Dan itu mengubah segalanya. Jangan takut untuk tetap diam saat kamu sembuh. Keheningan itu subur. Disitulah jawaban yang sebenarnya muncul. Disitulah kamu benar-benar mendengarkan dirimu sendiri, di mana kamu mengerti mengapa ketakutan itu ada, dari mana asalnya, dan apa yang kamu butuhkan untuk melampauinya. Dan ketika kamu menghadapinya sendirian, kamu menjadi lebih kuat, karena kamu tidak bergantung pada orang lain, karena itu kamu yang bersamamu. Dan itu adalah jenis kemenangan, bahkan jika tidak ada yang melihatnya, mengubah seluruh hidupmu. Jadi, jangan ungkapkan ketakutanmu seolah-olah itu adalah kebenaran yang tetap. Jangan mengulanginya seolah-olah itu adalah bagian dari esensimu. Amatilah mereka, hadapi mereka, dan kerjakan mereka dari awal kesunyian. Semoga pertumbuhanmu tidak membutuhkan penjelasan. Semoga transformasimu menjadi begitu dalam sehingga tidak perlu dikatakan lagi. Karena ketika kamu mengatasi ketakutan itu, kamu akan mengetahuinya, energimu akan merasakannya, dan orang lain akan memperhatikan tanpa perlu setelah menceritakannya. Karena keberanian yang paling besar yang asli tumbuh di tempat yang tidak ada orang lain melihatnya. Nomor 9. Hadiah langsung dari berbicara tentang tujuanmu menurunkan motivasi untuk mencapainya. Hadiah langsung dari berbicara tentang tujuanmu mungkin tampak tidak berbahaya, meskipun berguna, tetapi pada kenyataannya bisa menjadi salah satu penyabotase terbesar kemajuanmu. Karena fakta sederhananya adalah memberitahu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sudah memberikan otakmu dosis dopamin. Kamu merasa telah membuat kemajuan. Kamu membayangkan dirimu di sana mencapai semua yang kamu katakan, dan pada saat itu, tanpa kamu sadari, pikiranmu mulai rileks, urgensimu menurun, karena dalam keadaan tertentu, kamu sudah menerima hadiahnya, meskipun kamu tidak melakukan apapun. Pujian yang dinantikan itu, persetujuan yang kamu terima untuk berkata, "Saya akan memulai kereta api,"
saya akan meluncurkan proyek saya akan mengubah hidup saya. Ini memiliki efek yang menyenangkan, itu membuat ketagihan. Tetapi itu juga salah karena belum ada tindakan, belum ada hasil. Dan namun, kamu sudah menikmatinya seolah-olah kamu akan mencapai tujuan. Disitulah bahaya tersembunyi dalam kepuasan sesaat yang membuat kamu merasa produktif tanpa harus menghasilkan apa-apa. Ilmu pengetahuan mengonfirmasinya. Studi telah menunjukkan bahwa ketika kamu berbagi tujuan dan menerima validasi untuk tujuan tersebut, itu mengaktifkan sirkuit otak yang sama yang diaktifkan saat kamu mencapai sesuatu. Artinya, otakmu sudah berpikir kamu telah membuat kemajuan, dan karena itu mengurangi usaha yang bersedia kamu investasikan. Akibatnya, kamu menjadi lebih mungkin untuk berhenti, lebih sedikit berkomitmen, karena kamu sudah menerima bagian dari penghargaan, dan sekarang pekerjaan nyata tampaknya lebih jauh dan kurang menarik. Itulah mengapa sangat penting bagi kamu untuk belajar diam saat kamu sedang membangun, tetap diam saat kamu berubah, dan tidak mengumumkan setiap langkah. Bukan karena salah untuk berbagi, tetapi karena kamu perlu melindungi prosesmu. Kamu harus tetap terhubung dengan kemajuanmu yang sebenarnya, bukan dengan kata-kata yang kamu lemparkan ke udara. Karena kemajuan sejati itu diam, tidak mencari tepuk tangan, hanya hasil. Dan begitulah sulit di saat semuanya serba berbagi, di mana semuanya ditampilkan, di mana kami merasakan kebutuhan orang lain untuk tahu apa yang kita lakukan, bahkan sebelum memulai. Tetapi ada tantangan milikmu. Bekerja secara pribadi, bergerak maju secara rahasia, tumbuh dalam hal yang tak terlihat, bukan untuk menyembunyikan dirimu, tetapi untuk memperkuat dirimu. Karena ketika kamu tidak membutuhkan siapapun untuk tahu, saat itulah kamu paling merasa menjadi dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan ada dalam tindakan, bukan penampilannya. Epictetus berkata, "Jangan membanggakan tindakanmu, bahkan yang baik pun tidak. Biarkan fakta berbicara untukmu." Dan itu berlaku dengan sempurna di sini. Kamu tidak perlu mengatakannya bahwa kamu sedang berubah, berubahlah saja. Kamu tidak perlu mengumumkan tujuanmu. Cukup lanjutkan kerja baikmu. Biarkan pekerjaan sehari-hari menjadi bahasa kamu. Biarkan hasil menjadi surat lamaranmu, bukan janji, bukan pidato. Daripada mencari persetujuan segera, tumbuhkan kepuasan melihat langkahmu sendiri. Rayakan dalam keheningan saat kamu memutar janji pribadi. Tersenyumlah pada dirimu sendiri ketika kamu menyelesaikan hari yang sulit tanpa menyerah. Itulah pahala yang menguatkan, yang tidak bergantung pada siapapun, yaitu yang menciptakan disiplin sejati. Jika kamu ingin hasil yang berbeda, kamu memerlukan pendekatan yang berbeda. Jadi, lain kali saat kamu merasa perlu memberitahunya kepada seseorang tentang apa yang akan kamu lakukan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya melakukan ini untuk menginspirasi atau menghilangkan ketidaknyamanan karena belum memulai? Jika yang kedua, diamlah, fokuslah, mulailah bekerja, dan biarkan keinginanmu menjadi tindakan, dan biarkan pencapaianmu datang terlebih dahulu. Berbicara bisa menunggu, karena ketika kamu akhirnya tiba, itu tidak akan diperlukan untuk menjelaskannya. Energi kamu akan menunjukkannya, hidupmu akan mencerminkannya. Dan jika kamu memutuskan untuk berbagi sesuatu yang merupakan pengalaman yang dijalani, bukan fantasi yang diproyeksikan. Karena kesuksesan sejati tidak membutuhkan janji, hanya fakta. Dan fakta-fakta tersebut lahir dari komitmen diam-diam seseorang yang memutuskan untuk bergerak maju sementara dunia hanya melihat ketenangan. Jadi, diamlah dan lakukan saja. Nomor 10. Menjadi pendengar yang baik bukan hanya tentang keterampilan sosial. Itu adalah cara kehadiran. Di dunia di mana semua orang ingin berbicara, di mana semua orang ingin didengarkan, siapa yang tahu bagaimana untuk tetap diam dan benar-benar mendengarkan menjadi magnetis? Karena ketika kamu benar-benar mendengarkan, kamu melakukan sesuatu yang hampir tidak ada orang yang melakukannya. Berikan ruang bagi yang lain, memvalidasi pengalaman mereka, membuat mereka merasa bahwa apa yang dikatakannya penting. Dan meskipun hal itu mungkin tampak sederhana, ada kekuatan transformatif. Mendengarkan dengan baik tidaklah tetap diam sementara yang lain berbicara. Itu ada di sana dengan semua perhatianmu.
Itu adalah menatap mata, mengangguk, menangkap nadanya, membaca yang tersirat. Itu tidak memikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya, tetapi lebih baik membenamkan diri dalam apa yang orang itu sedang berbagi. Karena ketika kamu melakukannya, orang lain merasakannya. Merasa yang tidak berbicara ke dalam kehampaan. Merasa bahwa suara mereka memiliki tempat dan itu menciptakan hubungan yang mendalam. Sebuah jembatan terbuka, dan ketika jembatan itu ada, percayalah, energi mengalir. Kesalahan banyak orang adalah mereka mendengarkan hanya untuk menanggapi. Mereka menunggu giliran untuk berbicara, untuk memberikan pendapat mereka, untuk mengoreksi, untuk menceritakan sejarah mereka. Tapi itu bukan mendengarkan, itu menunggu untuk campur tangan, dan itu adalah catatan. Kamu dapat mengetahui saat seseorang sedang sendirian menunggu kamu selesai mengambil kendali percakapan. Tetapi kamu juga dapat mengetahui kapan seseorang benar-benar bersamamu, dalam diam, penuh perhatian, tertarik. Perbedaan itu membuat segalanya. Ketika kamu berbicara lebih sedikit, kamu memproyeksikan keamanan. Karena siapa yang perlu berbicara sepanjang waktu untuk membuktikan sesuatu? Hal ini dilakukan karena rasa cemas, karena takut tidak akan cukup jika tidak mengisi ruang itu. Tapi siapa yang berani menyimpannya? Diam dan mendengarkan saja menunjukkan kekuatan batin yang tidak perlu hiasan. Orang-orang merasakan hal itu, dan itulah sebabnya mereka tertarik, karena pendengar yang baik tidak hanya berharga, tetapi juga langka. Sains mendukungnya. Studi dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa orang-orang yang merasa didengarkan secara mendalam mengalami kepuasan yang lebih besar dalam hubungan mereka, meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka, dan mengembangkan ikatan yang lebih emosional dengan mereka yang mendengarkan mereka. Ini bukan hanya teori, itu biologi. Karena ketika kamu merasa didengarkan, otakmu melepaskan oksitosin, hormon ikatan dan kepercayaan. Dan itu pada tingkat manusia adalah emas. Stoicisme juga menggarisbawahi hal ini. Epictetus mengatakan bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut untuk 1 alasan. Untuk lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Mendengarkan adalah suatu bentuk kerendahan hati. Ini untuk mengenali bahwa yang lain juga memiliki kebijaksanaan, yang tidak perlu menguasai setiap percakapan, yang terkadang kontribusi terbaik adalah memberi ruang, dan dari tempat itu diam menjadi hadir. Bukan sebagai ketidakhadiran, tetapi sebagai bentuk yang halus untuk menemani yang lain. Bagaimana kamu bisa menerapkannya? Lain kali kamu berbicara dengan seseorang, jangan menyela. Benar, jangan menyela. Jangan melengkapi kalimat. Jangan memberi nasihat kecuali kamu memintanya. Dengarkan saja. Dan sementara kamu melakukannya, amati apa yang terjadi. Bagaimana orang lain rileks, bagaimana mereka terbuka, bagaimana mereka mulai mengandalkan. Mungkin mereka akan memberitahumu hal-hal yang tidak pernah mereka katakan kepada siapapun. Mungkin kamu akan merasa bersyukur tanpa harus mengungkapkannya dengan kata-kata, hanya dengan melihatnya saja, karena mereka akan merasa dilihat. Dan terlihat adalah kebutuhan manusia yang sama kuatnya dengan dicintai. Dan semakin sering kamu mempraktikannya, semakin kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Karismamu meningkat bukan karena kamu mengatakan hal-hal yang brilian, tetapi karena orang lain merasa brilian bersamamu, karena kamu membuat mereka merasa penting. Dan itulah yang terjadi pada akhirnya. Semua orang melihat. Kami tidak mengagumi mereka yang hanya berbicara dengan baik. Kita mengagumi mereka yang membuat kita merasa baik. Jadi, dengarkan. Dengarkan dengan sengaja, dengan empati, dengan minat nyata, bukan karena strategi, tetapi karena kamu memahami nilai menjadi ruang aman bagi orang lain. Dan ketika kamu melakukannya, kamu tidak hanya akan meningkatkan hubunganmu, tetapi juga meningkatkan dampakmu. Karena siapa yang tahu cara mendengarkan tahu bagaimana menghubungkan, dan siapa yang tahu bagaimana menghubungkan meninggalkan sidik jari tanpa perlu banyak bicara, hanya berada di sana dalam diam mendengarkan. Nomor 11. Kata-kata impulsif menyebabkan penyesalan. Kamu tahu itu. Kamu telah hidup.
Kita semua pernah mengatakan sesuatu yang begitu dalam. Ketika kata itu keluar dari mulut kami berharap dapat mengumpulkannya. Namun, sudah terlambat. Kata-kata itu telah menyentuh yang lain, telah melukai. Dan meskipun permintaan maaf datang kemudian, bahkan jika pertobatannya tulus, kata-kata itu telah menjalankan fungsinya. Karena kata-kata tidak terhapus, mereka tetap ada, mereka terekam, mereka diulang dalam pikiran mereka yang mendengarnya, dan kadang-kadang juga ada di dalam dirimu. Oleh karena itu, belajar untuk berhenti sebelum berbicara adalah kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Katakan bahwa hal pertama yang mungkin terlintas dalam pikiran adalah tampaknya seperti cara untuk bersikap jujur, mengeluarkan apa yang kamu rasakan. Tapi seringkali itu tidak lebih dari sekadar pelepasan emosi tanpa alamat. Itu bukan kejelasan, itu bukan kebenaran. Itu hanya reaksi sesaat dari terluka atau marah. Dan ketika kamu berbicara dari tempat itu, kamu tidak berkomunikasi, kamu menghancurkan. Karena apa yang dikatakan dengan kemarahan, meskipun memiliki latar belakang yang nyata, kehilangan semua kekuatannya. Apa yang dikatakan menyakiti, meskipun itu benar, berhenti menjadi berguna. Dan apa yang dikatakan tanpa berpikir sering menjadi gema pahit yang menghantui kamu selama bertahun-tahun. Sebuah percakapan yang menegangkan tidak harus menjadi medan perang, tetapi untuk itu kamu perlu berlatih. Kamu perlu ruang kecil antara stimulus dan jawaban. Aturan 5 detik. Bernapas, rasakan emosinya, dan jangan merespons dari situ. Karena dalam 5 detik itu, kamu memutuskan apakah kamu ingin bereaksi atau menanggapi. Kamu sedang memilih antara impuls atau kesadaran, antara merusak atau membangun. Dan pilihan itu, meskipun terlihat kecil, bisa meninggalkan jejak perbedaan antara hubungan yang sehat atau yang pecah, antara hari yang sulit atau konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Ketika kamu berada di tengah-tengah argumen dan kamu merasa kata-kata semakin terakumulasi di mulutmu, siap untuk keluar seperti longsoran salju, tetap di sana. Tunggu, bernapas, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang akan saya lakukan? Apakah perkataan itu benar-benar membantu? Apakah saya akan berkontribusi pada sesuatu atau hanya cara untuk mengungkapkan kemarahanku? Apakah saya akan merasa bangga terhadap kata-kata ini besok? Jika jawabannya tidak, tetap diam. Terkadang, diam, meskipun tidak nyaman, adalah cara terbaik untuk menunjukkan pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu adalah suatu bentuk rasa hormat terhadap yang lain, tetapi terutama terhadap dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kontrol atas apa yang dilakukan orang lain atau apa yang mereka katakan, tetapi ya tentang bagaimana kita memilih untuk membalas. Seneca berkata, "Kemarahan, meskipun singkat, itu gila." Dan dia benar. Berbicara dari kemarahan berarti membiarkan emosi yang paling merusak mengambil alih kendali dari kemudi. Dan tidak ada yang bisa menavigasi dengan baik di tengah badai jika kamu membiarkan impulsmu mengemudikan kapal. Tapi kamu bisa melatih dirimu untuk menjadi berbeda. Kamu bisa belajar untuk mengamati diri sendiri, untuk menyadari api internalmu, dan jangan biarkan padam diterjemahkan menjadi kata-kata yang menyakitkan. Saya tidak tahu, cobalah untuk menekan apa yang kamu rasakan. Cobalah untuk menyalurkannya dengan kecerdasan. Ini tentang memilih kapan dan bagaimana berbicara, sehingga apa yang kamu katakan memiliki dampak. Dampak yang membangun, bukan yang merusak. Karena ya, kamu bisa saja benar, tetapi jika kamu salah mengatakannya, kamu kehilangannya. Dan jika kamu menyakiti seseorang yang penting dalam prosesnya, memenangkan diskusi tidak ada gunanya. Ingat, ada kata-kata yang menghancurkan sesuatu di dalam seseorang yang tidak bisa selalu ditebus dengan permintaan maaf. Jadi, lain kali kamu merasa seperti kamu akan meledak, diam sejenak lebih jauh. Bernapaslah, lihatlah situasi dari luar. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah egomu berbicara, atau jika itu adalah bagian terbijaksana dari dirimu yang punya sesuatu untuk dikatakan. Karena ketika kamu berbicara dari kebijaksanaan, kata-katamu menyembuhkan. Dan ketika kamu berbicara berdasarkan dorongan hati, seringkali kamu hanya berhasil membuka luka.
Bicaralah dengan jelas, dengan rasa hormat, dengan sengaja. Bukan itu kelemahan, itu adalah penguasaan emosi. Ini adalah jenis disiplin yang tidak dipelajari dalam satu hari, tetapi itu mengubah hidup. Jadi, latihlah dirimu, lakukanlah 5 detik jeda suci, sebuah penghalang antara kamu dan impuls. Karena begitu kamu belajar untuk menahan kata-katamu, kamu juga belajar untuk menahan energimu, dan dari sana hidupmu berubah. Karena apa yang tidak dapat kamu hancurkan dengan mulutmu, kamu akan selamatkan dengan kehadiranmu. Nomor 12. Bahaya validasi eksternal. Ini lebih nyata daripada yang kamu pikirkan. Mungkin terlihat tidak berbahaya untuk membagikan rencana kamu, memberitahu mimpimu, atau menunjukkan apa yang sedang kamu kerjakan. Tapi ketika kamu melakukannya dari kebutuhan persetujuan, kamu menyerahkan kekuatanmu. Kamu menaruh motivasi di tangan orang lain, dan itu berbahaya karena tidak semua orang akan mengerti visimu. Tidak semua orang akan merayakanmu. Beberapa orang akan mempertanyakanmu, yang lain akan membandingkanmu, dan beberapa, bahkan tanpa mengatakan apa-apa, akan iri padamu. Dan jika kamu tidak kuat di dalam, itu menghentikanmu, itu membingungkanmu, itu membuatmu meragukan diri sendiri. Ketika kamu bergantung pada validasi eksternal, keputusanmu kehilangan ketegasan, karena mereka tidak lagi bertindak berdasarkan apa yang kamu ketahui benar, tetapi berdasarkan apa yang kamu pikirkan orang lain akan lewat. Kamu mulai hidup untuk menyenangkan, untuk memberi kesan, untuk menyesuaikan diri, dan di sana, tanpa menyadarinya, kamu terputus dari dirimu sendiri karena semuanya berputar di sekitar reaksi orang lain. Kamu tidak lagi bertanya apakah apa yang kamu lakukan itu baik untukmu, tetapi apakah yang kamu lakukan terlihat bagus. Dan ini memiliki biaya yang tinggi, karena ketika kamu tidak menerima persetujuan itu yang kamu harapkan, kamu menjadi patah semangat. Ketika seseorang mengkritik apa yang kamu lakukan, kamu menarik diri. Ketika kamu tidak dirayakan seperti yang kamu harapkan, kamu kehilangan motivasi, dan kemudian kamu mulai berpikir bahwa mungkin kamu tidak seharusnya mencoba, bahwa mungkin kamu belum siap, bahwa mungkin itu lebih baik untuk menunggu. Tapi bukan berarti kamu tidak menunggu siap. Itu karena kamu bergantung pada bensin yang bukan milikmu. Dan satu-satunya motivasi yang benar-benar membawamu jauh adalah yang lahir dari dalam, yang tidak membutuhkan saksi, yang tidak tergantung pada kritik atau tepuk tangan. Ilmu pengetahuan mengonfirmasinya. Studi dalam psikologi sosial telah terbukti bahwa orang yang tinggal dalam fungsi persetujuan eksternal cenderung menjadi lebih tidak aman, kurang konstan, dan lebih rentan terhadap stres, karena mereka hidup dengan tekanan untuk menyenangkan, bukan untuk tidak salah, untuk diterima. Dan begitulah melelahkan, melumpuhkan, dan mencegah mengambil risiko, menjelajahi ide-ide baru, bahwa kamu autentik. Itulah sebabnya sangat penting untuk belajar bekerja dalam diam, untuk membuat keputusan tanpa mencari persetujuan siapapun, untuk mempercayai kriteria sendiri. Dan jika pada suatu saat kamu butuh pendapat seseorang yang telah menempuh jalan serupa, seseorang yang menghormati kamu, yang berbicara kepadamu dari pengalaman, bukan dari pendapat kosong, maka lakukanlah saat kamu memintanya, bukan saat kamu hampir tidak mulai membangun. Stoicisme memberitahu kita untuk bertindak dengan kebajikan, bukan dengan tujuan menyenangkan. Seneca berkata bahwa dia yang hidup untuk penghakiman orang lain tidak akan pernah bebas, karena akan selalu berubah arah menurut angin opini. Tapi kamu tidak di sini untuk disetujui. Kamu di sini untuk setia pada jalanmu. Dan hanya itu saja mungkin ketika kamu membebaskan diri dari beban apa yang orang lain pikirkan. Lakukan apa yang kamu punya untuk dilakukan, bahkan jika tidak ada yang memahaminya, bahkan jika tidak ada yang merayakannya, bahkan jika kamu melakukannya secara diam-diam. Karena ketika kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, karena kamu tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, energi kamu berubah. Kamu tidak lagi bertindak dari kekurangan, tetapi dari pengakuan. Dan itu terlihat, itu terasa, dan itu ditransmisikan tanpa kamu harus menjelaskannya. Kamu tidak perlu mengiklankan setiap langkah. Kamu tidak perlu menghitung setiap tujuan. Yang kamu butuhkan hanyalah bergerak, fokus,
dan menjadi konsisten. Dan sedikit demi sedikit hasilnya akan berbicara sendiri. Validasi eksternal, jika datang, akan menjadi konsekuensi, bukan keharusan. Dan jika tidak tiba, tidak terjadi apa-apa, karena kamu sudah divalidasi dengan usahamu, dengan keteguhanmu, dengan tekadmu. Jadi mulailah bertindak tanpa meminta izin, tanpa mencari tepuk tangan. Lakukan saja. Lakukan dengan kekuatan, dengan kejelasan, dengan tujuan. Dan setiap hari itu adalah kemajuan, bahkan jika tidak ada yang melihatnya. Ingatlah ini, nilaimu tidak terletak pada apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tetapi pada apa yang kamu lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu. Disitulah kebebasan sejati lahir. Nomor 13, pentingnya memilih dengan bijak dengan siapa kamu berbagi rencana. Memilih dengan bijak dengan siapa kamu berbagi rencana dapat membuat perbedaan antara maju dengan kejelasan atau berakhir penuh dengan keraguan. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk memberimu pendapat, bukan karena mereka tidak cerdas, bukan karena mereka tidak punya niat baik, tetapi karena mereka tidak mengerti visimu. Dan ketika kamu berbagi sesuatu yang sensitif, sesuatu yang baru mulai terbentuk di dalam dirimu, kamu perlu melindunginya. Karena apa yang masih berupa benih tidak seharusnya terpapar pada angin komentar jenis apapun. Ada orang yang tanpa menginginkannya dapat menimbulkan lebih banyak keraguan daripada kepastian. Mereka memberimu nasihat dari ketakutan mereka sendiri, dari keterbatasan mereka sendiri. Mereka memproyeksikan ke kamu apa yang mereka tidak berani lakukan. Mereka memberitahumu bahwa itu tidak berfungsi, bahwa itu tidak stabil, lebih baik sesuatu yang aman. Bukan karena mereka ingin menyabotase kamu, tetapi karena mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Dan jika kamu tidak kuat secara internal, kamu akhirnya mempercayai mereka. Kamu akhirnya mengubah arah hanya untuk menyesuaikan diri dengan ide mereka. Tapi ingat, siapapun yang tidak berbagi visimu tidak bisa membimbingmu ke sana. Itulah mengapa penting untuk selektif dalam memilih suara yang kamu dengar. Jika kamu ingin meminta saran, pastikan itu adalah seseorang yang sudah melakukan perjalanan di jalan yang sama. Seseorang yang tidak hanya berbicara dari teori, tetapi dari pengalaman. Seseorang yang mengerti pengorbanan, risiko, dan visi jangka panjang. Bukan orang yang menilai dari sudut pandang kenyamanan orang lain, tetapi orang yang menghormati dari pemahaman. Karena perbedaan itu mengubah segalanya. Saran yang buruk bisa menghentikan kemajuan bertahun-tahun. Ulasan yang salah dapat menabur rasa tidak aman dalam dirimu yang bertahan selama berbulan-bulan. Jangan bagikan rencana dengan siapapun hanya untuk melepaskan ketegangan. Jangan mencari persetujuan di tempat yang kamu tahu tidak akan kamu temukan. Karena berkali-kali apa yang tampak seperti percakapan yang tidak bersalah akhirnya membuatmu kenyang. Kebisingan mental adalah musuh terburuk tindakan. Satu pendapat yang tidak perlu bisa membuatmu meragukan sesuatu yang sudah jelas sebelumnya. Dan keraguan itu, jika tidak kamu hadapi pada waktunya, dapat memutuskan hubunganmu dengan dorongan awalmu. Stoicisme mengajarkan untuk tetap fokus pada apa yang bergantung padamu dan keputusanmu. Rencana dan proyekmu adalah tanggung jawabmu. Marcus Aurelius menulis dalam bukunya Meditasi, bahwa pendapat orang lain tidak memiliki kekuasaan atasmu, kecuali kamu memberikannya. Kamu tidak memerlukan persetujuan dari semuanya. Kamu hanya butuh kejelasan. Dan kejelasan lahir dari keheningan, dari refleksi, untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang menambah, bukan membebani kamu dengan beban kebingungan mereka. Pelajari cara melindungi penglihatanmu. Kamu hanya berbicara ketika medan subur, ketika kamu tahu bahwa orang tidak hanya akan mendengarkan, tetapi juga akan mengerti. Dan jika kamu tidak memiliki seseorang seperti itu di lingkunganmu, tidak ada yang salah. Kamu bisa bergerak maju sendirian. Kamu dapat membangunnya dalam keheningan sampai hasil berbicara untukmu. Karena terkadang tindakan terbesar adalah kebijaksanaan untuk diam sampai kamu siap untuk menunjukkan apa yang kamu lakukan. Dan ketika kamu memutuskan untuk membuka diri, lakukanlah dengan maksud. Tanyakan dengan jelas. Mencari kritik, ya, tetapi harus konstruktif. Jangan berharap mereka akan memberitahu apa yang ingin kamu dengar,
tetapi apa yang perlu kamu ketahui. Tetapi juga belajar untuk menyaring. Tidak semua saran berlaku untukmu. Tidak semua pendapat layak mendapat perhatianmu. Belajar mendengarkan tanpa menyerap, bersyukur tanpa mengadopsi, ambil apa yang berguna dan tinggalkan sisanya. Jika kamu melakukannya, jalanmu akan menjadi lebih kokoh. Kamu akan menjadi lebih kebal terhadap kebisingan eksternal. Kamu akan membuat keputusan dengan lebih percaya diri, dan kamu akan bergerak maju dengan energi yang berbeda. Bukan dari orang yang membutuhkan validasi, tetapi dari yang memiliki visi dan tahu kemana mereka pergi. Karena ketika kamu memilih dengan baik siapa yang kamu dengarkan, kamu juga memilih dengan baik kemana kamu pergi. Dan itu menghemat waktu, menghemat frustrasi, dan yang terpenting, tetap fokus. Jadi jaga baik-baik penglihatanmu. Jangan sampai terpapar kepada orang yang tidak tahu bagaimana untuk bertahan. Bagikan hanya dengan mereka yang mengerti berapa biayanya membangun sesuatu dari awal. Dan jika kamu ragu, kembali diam. Selalu ada kejelasan yang akan kamu temukan di dalam keheningan, di mana kebisingan di luar ingin merampokmu. Nomor 14. Diam adalah alat kekuasaan, bukan penyerahan. Bukan karena pasif, tetapi karena pengendalian diri. Karena siapa yang tahu kapan diam menunjukkan bahwa kamu tidak perlu mengisinya ruang untuk merasa aman. Tidak mencari validasi dengan kata-kata, bukan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Itu saja, mengamati, mendengarkan, berpikir, dan ketika kamu memutuskan untuk berbicara, kata-katamu akan berbobot. Karena dia tidak berbicara demi berbicara, dia berbicara dengan maksud. Dan itu, di dunia yang penuh dengan kebisingan, adalah kekuatan. Ada orang yang berbicara tanpa henti. Mereka tidak bisa mentolerir kekosongan. Yang mereka rasakan jika tidak mengatakan sesuatu dan kehilangan kendali. Mereka kehilangan relevansi. Tapi itu bukan kekuatan. Itu adalah kecemasan yang terselubung. Bicara tanpa berpikir itu mudah, tetapi memiliki kemampuan menahan diri, mendengarkan tanpa menyela, untuk menahan dorongan untuk selalu punya kata terakhir, itu semua membutuhkan tingkat kesadaran yang tidak setiap orang berkembang. Diam itu baik digunakan untuk memaksakan lebih dari sekedar berteriak. Ia memberikan lebih banyak kehadiran daripada penjelasan tak berujung. Pada saat ketegangan, dalam sebuah argumen, dalam situasi rumit, diam adalah pertahanan terbaikmu. Ketika semuanya terbakar di sekitarmu dan kamu memutuskan untuk tidak bereaksi secara impulsif, kamu sedang mengirim pesan. Kamu ada dalam kontrol. Bukan emosi kamu, bukan provokasi eksternal. Kamu, kenapa bicara dari dorongan itu dapat dirasakan membebaskan pada saat itu, tetapi terkadang meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Sebaliknya, diam memungkinkan kamu mendapatkan waktu, ruang mental, kejelasan, dan dari sana kamu dapat memutuskan apakah itu sepadan untuk berbicara, atau apakah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah melanjutkan untuk disimpan. Ini bukan tentang menekan diri sendiri, ini tentang memilih. Tidak semuanya layak mendapat jawaban, tidak semua komentar perlu dijawab. Terkadang, hal yang paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah melihat, mengangguk, dan tetap diam, karena itu membingungkan, itu tidak nyaman, itu membuat perbedaan. Dalam dunia di mana semua orang bersaing untuk berbicara, siapa yang tahu bagaimana untuk tetap diam menonjol? Kehadirannya saja berbicara. Stoicisme menjelaskan bahwa kekuatan sebenarnya adalah dalam penguasaan diri. Epictetus berkata, "Jika seseorang memprovokasi kamu, ingatlah bahwa penilaianmu yang mempengaruhi dirimu, bukan tindakan orang lain. Jadi kendalikan penghakimanmu dan kerusakan berhenti." Apa artinya ini? Bahwa ketika seseorang memprovokasi kamu dan kamu merespons dari impuls, kamu sudah kalah. Tapi jika kamu tetap mengamati dalam diam tanpa bereaksi, kamu mempertahankan kekuatanmu. Kamu tidak memberikannya kepada bukan siapa-siapa. Dan hal terbaiknya adalah ketika kamu tumbuh dalam pengendalian diri, orang lain akan menyadarinya. Mereka mulai memperlakukanmu secara berbeda karena mereka mengerti bahwa kamu tidak bisa dianggap remeh, bahwa kamu tidak mudah keluar dari pusatmu,
dan kata-katamu tidak murah, dan karena itu, keduanya memiliki nilai. Mereka belajar bahwa diammu bukan berarti ketidaktahuan, tetapi strategi. Itu adalah rasa hormat terhadap diri sendiri, dan yang menentukan bagaimana kamu menerapkannya. Yang berikutnya, saat kamu merasa ingin membela diri, dari penjelasan yang berlebihan, dari koreksi seseorang, tarik napas. Tetaplah dalam momen yang lebih hening. Perhatikan apa yang terjadi dalam pikiranmu. Apakah kamu membela diri atau bereaksi? Apa yang akan kamu katakan akan menambah sesuatu atau hanya sekadar pelepasan emosi? Jika tidak memberi kontribusi, jangan katakan. Pilih waktumu, dan ketika kamu berbicara, biarkan itu dengan ketegasan, dengan niat, dengan tujuan, sehingga kata-katamu dihormati. Keheningan juga menghubungkan kamu dengan dirimu sendiri, memberi ruang untuk mendengarkan intuisi, untuk mendeteksi apa yang kamu rasakan sebenarnya, untuk mengatur pikiranmu. Disitulah kebisingan mental masuk, di mana kamu menemukan apa yang sebenarnya kamu ingin katakan, dan bukan hanya apa yang kamu tergoda untuk mengatakannya. Dan semakin banyak kamu berlatih ini, semakin kamu akan menyadari bagaimana energimu berubah, bagaimana kedamaian batinmu semakin kuat, bagaimana kamu berhenti bereaksi terhadap segalanya, dan mulai merespons hanya ketika kamu yang memutuskan. Diam bukanlah kelemahan, itu adalah kebijaksanaan dalam tindakan. Ini adalah cara untuk melindungi energimu, pikiranmu, dan waktu kamu. Dan ketika kamu belajar untuk menggunakannya sebagai alat, itu menjadi tanda yang jelas dari evolusi dirimu. Jadi berhentilah merasa bahwa kamu harus selalu berbicara. Biarkan saja dia melakukan tugasnya, karena terkadang dampak terbesar tidak dihasilkan oleh apa yang kamu katakan, tetapi apa yang kamu putuskan untuk tidak katakan. Nomor 15. Tulis ulang ceritamu dan ubah realitasmu. Setiap kata yang kamu gunakan untuk berbicara tentang dirimu sendiri, setiap pikiran yang kamu ulangi, setiap kalimat yang kamu sampaikan ke dunia, sedang membangun narasi, sebuah cerita yang, meskipun kamu tidak menyadarinya, menjadi dasar dari mana kamu bertindak, memutuskan, dan menjalani hidup. Jika setiap kali kamu berkata, "Aku selalu gagal. Aku tidak pandai dalam hal itu. Aku tidak pernah beruntung." Bukan hanya karena kamu mengatakannya, tetapi kamu sedang menciptakannya. Kamu sedang memperkuat jalur saraf di pikiranmu sebagai jalan yang semakin mudah dinavigasi setiap kali kamu melaluinya. Dan cerita itu, meskipun menyakitkan, terasa akrab bagimu. Kamu sudah terbiasa dengan hal itu karena itu adalah apa yang kamu ketahui, tetapi bukan berarti hal itu harus terus seperti itu. Kamu bisa menulis ulang cerita itu, memilih skrip yang berbeda, dan mengubah cara kamu menceritakannya. Ketika kamu melakukannya, segalanya mulai berubah karena pikiranmu menyesuaikan diri dengan kata-kata baru yang kamu gunakan. Dan dengan itu, emosi, keputusan, dan tindakanmu juga berubah. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu saraf. Pengulangan pikiran negatif dan pembatasan diri menghasilkan koneksi otak yang lebih kuat ke arah itu. Itulah sebabnya semakin sering kamu berbicara tentang masalahmu, semakin besar masalah itu terasa. Semakin kamu mendefinisikan dirimu berdasarkan kekurangan, semakin sulit bagimu untuk keluar dari sana. Namun, ketika kamu mengubah bahasamu, ketika kamu mulai berbicara dalam keadaan positif saat ini, ketika kamu berkata, "Saya sedang belajar, saya tumbuh, saya membangun kembali." Kamu membuka jalur baru dan melatih otakmu untuk melihat kemungkinan baru. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit atau tantangan. Ini tentang tidak berdiam dan terjebak di sana. Tidak mengulang cerita yang sama berulang-ulang hingga menjadi identitasmu. Ini tentang menceritakan kisahmu dari tempat harapan, dari niat, dari kemajuan. Kamu dapat berbicara tentang masa lalumu tanpa mengubahnya menjadi penjara. Kamu bisa mengenali apa yang kamu alami tanpa mendefinisikan dirimu berdasarkan itu. Ceritamu tidak berakhir pada apa yang terjadi padamu. Mulailah dengan apa yang kamu putuskan untuk lakukan. Mulailah memperhatikan kata-kata yang kamu gunakan saat berbicara pada dirimu sendiri, ketika kamu sendirian,
ketika menghadapi tantangan, ketika melihat ke cermin. Apakah kamu berbicara pada dirimu sendiri dengan penuh kasih sayang atau dengan keputusan keras? Apakah kamu sedang membangun dirimu sendiri atau menyabotase dirimu sendiri dengan setiap frasa yang kamu ulangi? Bahasa yang kamu gunakan membentuk persepsi, dan persepsimu membentuk tindakanmu. Jadi, jika kamu ingin mengubah realitas, ubahlah narasimu terlebih dahulu. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita menafsirkannya. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu menderita sesuatu yang eksternal, rasa sakit bukan disebabkan oleh benda itu sendiri, tetapi oleh persepsimu tentang hal itu, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi itu. Ubah sejarahmu, bukan untuk mengabaikan realitas, tetapi untuk memutuskan dari sudut mana kamu melihatnya. Pilih perspektif yang memberdayakanmu, bukannya tenggelam. Bicaralah tentang apa yang sedang kamu ciptakan, bukan hanya tentang apa yang kamu ciptakan dari penderitaan. Bicaralah tentang tujuanmu, kebiasaanmu, komitmenmu, bukan untuk pamer, tetapi untuk melatih pikiranmu fokus ke arah yang benar. Karena jika kamu hanya mengulang masalah, energimu akan mengalir ke sana. Tetapi jika kamu mengulang kemungkinan, energimu juga akan selaras, dan energi yang selaras menciptakan hasil. Lakukan latihan ini setiap hari. Perbaiki ucapan internalmu seolah kamu mengoreksi arah kapal. Jika kamu mendapati dirimu berkata, "Aku tidak bisa," ubahlah menjadi, "Saya belum menguasainya, tetapi saya sedang mencoba." Jika kamu mendengar dirimu sendiri berkata, "Saya selalu melakukan hal yang salah," gantilah dengan, "Setiap kali saya belajar bagaimana melakukannya dengan lebih baik." Ulangi ini, bahkan jika kamu tidak mempercayainya di awal, karena dengan mengatakannya, kamu sedang membangun jalur baru, dan seiring waktu, kamu akan berjalan secara alami melalui jalan yang tampaknya mustahil bagimu saat ini. Kisahmu tidak tertulis di batu. Kamu dapat menulis ulangnya dengan setiap pikiran, setiap kata, dan setiap tindakan yang penuh kesadaran.